Selamat malam Pak, izin perkenalkan diri. Nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami dalam bidang studi atau mata kuliah pemrograman fungsional. Jadi di sini proyek kami adalah membahas mengenai tipe bentukan binary. Adapun kelompok saya terdiri dari Rizky Kevin Naibaho, Joshua Gabriel Togap Sinambela, J. Stephanie Naibaho, saya sendiri Roli Panggabean, dan kemudian Anggi Silalahi. Jadi di sini tujuan dari proyek kami adalah di mana tujuan dari kode ini adalah membuat sebuah implementasi tipe data khusus bernama binary di Haskell untuk merepresentasikan bilangan biner dan mendukung berbagai operasi logika, manipulasi bit serta aritmatika pada bilangan biner. Kemudian notasi fungsionalnya adalah berikut. Jadi di sini binary adalah tipe data khusus yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner sebagai list of integer dengan nilai 0 atau 1. Kemudian ada integer to binary, di mana fungsi ini untuk membentuk sebuah binary dari bilangan bulat n. Kemudian ada convert to binary, di mana convert to binary adalah fungsi untuk mengkonfirmasi bilangan bulat n menjadi list bits. Kemudian binary to integer, di mana binary to integer berfungsi untuk mengkonversi binary B menjadi nilai integer. Kemudian show binary mengkonversi binary B menjadi string representasi. Kemudian binary n merupakan fungsi melakukan operasi n bit per bit antara B1 dan B2. Kemudian ada binary XOR, di mana melakukan operasi XOR jika bit berbeda hasilnya 1. Jika sama maka hasilnya adalah 0. Kemudian binary not ini membalik setiap bit 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian ada fungsi shift left, di mana shift left ini kan ada dua bagian, yaitu shift left dan shift right, yang merupakan bagian dari operator shift, di mana shift left ini menggeser bit ke kiri sebanyak n posisi dan menambahkan 0 di akhir. Kemudian shift right menggeser bit ke kanan sebanyak n posisi dan menambahkan 0 di awal. Kemudian ada yang namanya binary add, di mana binary add ini menjumlahkan dua binary dengan mengubah keduanya menjadi bilangan bulat, menjumlahkannya lalu mengonversi kembali ke binary. Kemudian binary subtract, di mana fungsi ini mengurangkan dua binary dengan memastikan hasilnya tidak kurang dari 0. Kemudian ada integer to binary, di mana fungsi ini kan tadi mengubah bilangan bulat menjadi tipe binary seperti yang ada dalam tampilan layar. Kemudian binary to integer mengubah binary menjadi tipe bilangan bulat. Lalu n binary adalah operasi yang memeriksa setiap pasangan bit dari dua angka. Hasilnya 1 jika kedua bit bernilai 1. Lalu jika salah satu atau keduanya 0 maka hasilnya 0. Kemudian OR binary adalah operasi yang memeriksa setiap pasangan bit dari dua angka. Hasilnya 1 jika salah satu atau kedua bit bernilai 1 dan hanya akan menghasilkan 0 jika kedua bit bernilai 0. Kemudian XOR binary adalah operasi yang memeriksa setiap pasangan bit dari dua angka. Hasilnya 1 jika salah satu bit bernilai 1 dan yang lain 0. Jika kedua bit sama 0 dan 0 atau 1 dan 1 maka hasilnya adalah 0. Kemudian kombinasi operasi, di mana kombinasi operasi ini merupakan gabungan dari operasi yang sering digunakan untuk memanipulasi data biner. Contohnya, yang pertama geser bit ke posisi tertentu, kemudian tambah padding untuk format data tetap, kemudian potong bit yang tidak diperlukan. Kemudian kita punya operator manipulasi bit, di mana padding adalah proses menambahkan angka 0 atau 1 di awal atau di akhir angka biner. Biasanya digunakan untuk menyesuaikan panjang angka biner sehingga sesuai dengan format tertentu. Kemudian memotong bit artinya menghapus beberapa bit dari representasi biner, baik dari awal, akhir, atau posisi tertentu. Jadi terserah kita memotongnya dari mana. Kemudian ini dilakukan untuk mengambil bagian tertentu dari angka biner.
Kemudian binary add adalah penjumlahan biner, di mana merupakan proses menjumlahkan angka-angka dalam sistem biner hanya menggunakan angka 0 atau 1. Aturannya mirip dengan penjumlahan seperti biasanya, tapi lebih sederhana karena hanya terdapat dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Kemudian adapun code-nya adalah sebagai berikut, di mana di sini ada definisi tipe data, di mana yang seperti sudah saya jelaskan tadi, binary adalah tipe data baru yang merepresentasikan bilangan biner sebagai daftar integer. Lalu setiap elemen daftar adalah 0 atau 1. Kemudian dari function show memungkinkan kita mencetak nilai binary ke layar dengan fungsi print atau show. Kemudian di sini ada fungsi konstruktor, di mana dalam fungsi konstruktor ini terdapat integer to binary. Kemudian fungsi ini mengubah bilangan bulat integer menjadi bilangan biner. Kemudian basis kasusnya jika inputnya 0, hasilnya adalah 0. Kemudian fungsi rekursifnya di mana membagi bilangan n secara bertahap dengan 2 dan mengambil sisa hasil bagi untuk mendapatkan digit biner. Jadi kita mengambil sisa baginya itu sebagai digit biner. Kemudian reverse, di mana fungsi ini digunakan untuk membalik daftar karena digit diperoleh dari digit paling kanan ke kiri. Kemudian di sini kita punya fungsi selector, di mana fungsi selector ini terdapat fungsi binary to integer. Ini fungsinya mengonversi bilangan binary kembali ke bilangan integer menggunakan rumus desimal dari biner lalu dijumlahkan. Kemudian ada fungsi zipwidth, mengalihkan setiap digit dengan pangkat 2 yang sesuai. Kemudian di sini ada operator logika, di mana di dalam operator logika ini ada yang namanya binary AND, binary OR, binary XOR, binary NOT. Kemudian penjelasannya adalah di mana binary AND ini mengimplementasikan operasi logika AND. Kemudian ada fungsi normalize, di mana memastikan kedua daftar memiliki panjang sama dengan menambahkan 0 di depan daftar yang lebih pendek. Kemudian AND bit ini menghitung hasil n bit per bit. Kemudian binary OR dan juga binary XOR, di mana perbedaannya adalah binary OR menghasilkan 1 jika salah satu bitnya 1, kemudian binary XOR menghasilkan 1 jika bitnya berbeda. Kemudian operator binary NOT, di mana fungsi ini membalik setiap bit, di mana 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian ada yang namanya fungsi operator shift, dimana di sini kita punya dua tipe, yaitu shift left dan shift right. Shift left ini menggeser bit ke kiri sebanyak n kali lalu menambahkan 0 di akhir. Kemudian shift right menggeser bit ke kanan sebanyak n kali lalu menambahkan 0 di awal. Kemudian di sini ada operator logika, di mana di sini kan ada fungsi binary AND dan binary subtract juga ya. Jadi kan kalau binary add itu menambahkan dua bilangan biner dengan cara mengonversinya ke integer, menjumlahkannya lalu mengonversi kembali ke binary. Kemudian di sini ada struktur fungsi main, di mana main IO. Jadi ketika dikatakan masukkan bilangan bulat pertama, jadi fungsi put strln ini menampilkan teks ke layar untuk meminta input. Kemudian readln membaca input pengguna sebagai bilangan bulat integer dan menyimpannya di variabel n1. Dan sama halnya dengan masukkan bilangan bulat kedua, tapi bedanya ini tersimpan di variabel n2. Kemudian mengonversi bilangan bulat ke tipe binary, di mana kan di sini ada namanya masukkan jumlah shift ke kiri dan ke kanan kan. Jadi shift left ini menyimpan jumlah pergeseran bit ke kiri, kemudian shift right itu menyimpan jumlah pergeserannya ke kanan.
Kemudian menampilkan representasi biner dari input, di mana kan ada namanya show binary. Jadi ketika dikatakan show binary, ini mengubah bilangan binary menjadi string agar mudah dibaca. Kemudian menampilkan representasi biner dari B1 dan B2. Kemudian ada yang namanya operasi penjumlahan, di mana di sini ada binary add menjumlahkan B1 dan B2. Kemudian hasil penjumlahan ditampilkan dalam format biner. Kemudian ada operasi pengurangan, yaitu binary subtract, di mana ini mengurangkan B2 dari B1. Jika hasil negatif akan dikembalikan ke 0 dan menampilkan hasil pengurangan dalam format biner. Lalu di sini ada operasi logika N. Di sini operasi logika N ini menggunakan binary N, yaitu melakukan operasi N bit per bit antara B1 dan B2, lalu hasilnya ditampilkan dalam format biner. Lalu operasi logika OR, di mana operasi logika OR ini operasi logika OR ini melakukan operasi OR bit per bit antara B1 dan B2, lalu hasilnya ditampilkan dalam format biner. Dan sama halnya juga dengan operasi logika XOR, kemudian operasi shift kiri, lalu operasi shift kanan. Seperti yang udah jelaskan tadi, kalau dia ke kiri menggeser bit ke kiri sebanyak shift L posisi, lalu ke kanan juga demikian, ke kanan sebanyak shift right posisi. Lalu semua hasilnya itu akan ditampilkan dalam format biner. Kemudian adapun ringkasan fungsi menu ini di mana input itu dua bilangan bulat dari pengguna N1 dan N2, lalu jumlah shift kiri dan ke kanan. Kemudian prosesnya mengonversi bilangan bulat menjadi biner, lalu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, N, OR, XOR, kemudian shift kiri dan shift kanan. Kemudian output menampilkan hasil dari setiap operasi dalam format biner. Jadi ini merupakan contoh eksekusinya yang seperti tertampil dalam layar. Ketika kita merun program, maka kita masukkan angka-angka seperti yang udah dimasukkan di sini. Jadi masukkan bilangannya itu 1111, lalu keluarlah hasilnya dalam binary, addition, subtraction, and or XOR, shift left dan shift right. Kemudian kesimpulan dari proyek kami ialah yang pertama yaitu konversi bilangan, yaitu mengubah bilangan desimal ke biner dan sebaliknya. Lalu operasi biner yaitu mendukung operasi dasar seperti AND, OR, dan XOR. Lalu NOT kemudian menyediakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Kemudian operasi manipulasi juga ada, yaitu mendukung shift kiri dan kanan serta penambahan padding dan pemotongan bit seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian keluarannya atau hasilnya adalah hasil operasi ditampilkan dalam bentuk string representasi biner. Baik Pak, sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.